Pemirsa, pada pilkada sebelumnya ini sudah lumrah jika calon gubernur, calon wakil gubernur menggandeng artis untuk mengeruk suara. Namun penunjukan ketua tim sukses bertabur bintang, apakah cukup untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah? Sejumlah selebritas termasuk komedian ditunjuk menjadi ketua tim pemenangan atau tim suksesnya. Penunjukan artis top Raffi Ahmad sebagai ketua tim pemenangan pasangan Andra Sony Dimyati Natakusumah di Pilkada Banten sontak membuat publik terkejut. Pertarungan pesohor di tanah Banten antara Andra Sony versus Airin. Apakah benar Raffi Ahmad mampu mengalahkan pesona Airin di tanah Banten? Sementara itu di Pilkada Jakarta, pasangan Pramono Anung Rano Karno menunjuk ketua tim pemenangannya dari kalangan komedian. Mereka menunjuk Cak Lontong menjadi ketua pemenangannya. Selain Cak Lontong, ada sederet pesohor lainnya yang masuk dalam tim sukses Pramono Rano, diantaranya Cornelia Agatha. Kalau Cornelia Agatha ini memang saya libatkan bukan hanya sebagai Sarah. Dia ini kan pemerhati anak. Dia bahkan menjadi pengurus kamu ya, LBH ya? Ketua Komnas DKI. Anak. Nah, apalagi kan saya perlu nih kan, belakangan kan maaf, bullying, sekolah kekerasan terjadi. Kadang-kadang Mbak Lia juga, aduh bang ini bagaimana ini gini. Kebetulan kan dia tahu saya di Komisi 10. Jadi sudah selama ini kerjasama. Apakah dengan penunjukan artis menjadi ketua tim ses merupakan cara instan meraih popularitas di Pilkada 2024? Benarkah artis menjadi jaminan kemenangan? Dan apakah penunjukan ketua tim sukses bertabur bintang cukup untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah? Tim TV One mengabarkan. Ya, apakah penunjukan ketua tim sukses bertabur bintang cukup pemirsa untuk memenangkan pertarungan dalam pemilihan kepala daerah? Kita akan membahasnya bersama dengan pengamat politik, ada Mas Henry Satrio. Selamat siang, Bang Hensat. Selamat siang Mbak Vena, Mbak Ana. Oke. Bang Hensat, ini apa yang sebetulnya coba dilakukan begitu dengan menggait para artis? Apakah untuk popularitas atau sebetulnya ini bisa dikatakan sebagai strategi branding untuk nama calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Bang Hensat? Ini minimal ada 3 keuntungannya, Mbak. Yang pertama adalah si paslon itu bisa nebeng popularitas dari ketua tim sukses yang berasal dari selebritis. Itu yang pertama. Sehingga apa? Si selebritis ini bisa dengan enaknya mempopulerkan atau mengkampanyekan si paslon itu. Dan biasanya level penerimaan masyarakat tentang selebritis atau dari kelompok selebritis itu akan jauh lebih tinggi ketimbang penerimaan terhadap politisi. Kemudian yang kedua adalah jaringan atau networking. Jaringan networking artis zaman sekarang ini memang luar biasa, bahkan ada yang bisa menembus sampai kalangan pengusaha atau oligarki. Nah, ini yang diharapkan juga dari paslon bisa mendapatkan keuntungan dari jaringan yang dimiliki oleh si selebriti. Kemudian yang ketiga adalah bisa memanfaatkan momentum dari si selebriti itu. Jadi dari hasil disertasi saya yang sangat mempengaruhi elektabilitas seorang kandidat itu ya, baik itu kandidat perorangan maupun kandidat pasangan, itu adalah momentum politik. Nah, bila si ketua tim pemenangan atau selebriti-selebriti yang berada di belakang paslon bisa kemudian memunculkan momentum tersendiri buat paslonnya, bukan tidak mungkin itu akan menguntungkan si paslonnya untuk mendapatkan momentum politik dari kepopuleran artis tersebut. Jadi ada 3 tadi ya, saya ulang. Yang pertama adalah nebeng popularitas, yang kedua networking atau jaringan si artis, yang ketiga diharapkan si artis dapat memunculkan momentum politik yang menguntungkan bagi paslon. Gitu kira-kira Vena dan Ana. Oke. Bang Hensat, artinya popularitas dari para tim ses ini apakah kemudian akan sejalan dengan elektabilitas dari para paslon? Artinya mendongkrak begitu elektabilitas. Ini sejalan? Nah, memang tidak bisa dikatakan sejalan. Satu kaki mungkin sudah. Tapi perlu ada
gerakan-gerakan dari si paslon tersendiri untuk menimbulkan atau memunculkan elektabilitas tadi. Dari hasil disertasi saya juga, aktivitas media sosial itu tidak terlalu signifikan pengaruhnya bila si paslon sudah memiliki momentum. Jadi artinya memang salah satu cara saja untuk meningkatkan elektabilitas dan popularitas dengan menggunakan si artis ini. Tapi bukan berarti menjadi satu-satunya kunci. Hati-hati, tidak semua artis juga disukai gitu ya. Si artis ini atau si selebriti ini juga pasti punya haters. Jadi itu harus dihitung, harus dipertimbangkan. Misalnya tadi ada sosok Raffi Ahmad, kan nggak semuanya juga suka Raffi Ahmad ya. Ada juga yang haters. Nah kalau dari disertasi saya, aktivitas media sosial itu tidak berpengaruh dalam peningkatan elektabilitas karena dalam mengikuti seseorang di media sosial itu nggak semuanya lovers gitu. Ada juga haters yang ikut atau mengikuti atau memfollow akun-akun media sosial si artis ini. Jadi kalau tadi dikatakan apakah mutlak, enggak juga, masih ada cara-cara lain. Nah, misalnya bagaimana kalau si artisnya sendiri yang menjadi paslon, itu akan menguntungkan atau tidak? Ya, menguntungkan dari sisi popularitas, tapi tentu saja tadi tetap seorang selebritis itu nggak melulu ada lovers, itu juga ada hatersnya gitu. Misalnya contohnya Vicky Prasetyo di Kabupaten Pemalang gitu ya, yaitu ada juga yang offense ke Vicky, tapi ada juga yang haters. Nah itu harus dipertimbangkan masak-masak. Tadi misalnya saya contohnya Raffi Ahmad, kemudian Rano Karno. Rano Karno itu kan selalu menimbulkan polemik kalau sidul anak sekolahan ya. Kenapa dia lebih memilih Zainab dan kenapa dia tidak lebih memilih Sarah gitu misalnya ya. Nah ini kan juga ada porsi tersendiri tuh masyarakat Indonesia tuh, walaupun sinetron suka baperan, jadi suka main hati juga. Nah ini sekarang belum apa-apa kan Bang Dul sudah langsung klarifikasi tuh. Wah ini Zainab nggak mau ikutan tim suksesnya Bang Dul, jangan-jangan karena ada Sarah. Nah yang begitu-begitu itu jadi serius juga tuh dalam perhelatan pilkada. Tapi memang si paslon-paslon ini benar-benar mengharapkan tuah si selebritis untuk meningkatkan popularitas, karena kan nggak jauh ya. Kita penetapan tanggal 23 September, tanggal 25 September itu mulai kampanye, jadi 23 itu baru dapat nomor, 25 September mulai kampanye, 27 November sudah pencoblosan. Jadi pendek sekali waktunya memang. Nah, kalau tidak dibantu dengan popularitas selebritis itu ya lumayan berat untuk mengangkat elektabilitas, apalagi daerahnya luas, misalnya seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah itu kan luas-luas itu. Nah, itu kalau nggak dibantu orang yang sudah punya popularitas ya capek juga pasti itu berkeliling untuk meningkatkan elektabilitas gitu kira-kira Vena dan Ana. Oke, upaya yang berat, tantangan yang luar biasa untuk para artis ini. Apa yang kemudian harus dikuasai benar-benar begitu dipahami oleh para artis ini sehingga pada saat mereka terjun ke masyarakat mempromosikan para calon kepala daerah dan wakil kepala daerahnya ini bisa tepat sasaran seperti yang diinginkan begitu oleh para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Ya layaknya mereka membaca skenario, itu juga dalam mempopulerkan atau memimpin tim pemenangan juga harus ada skenario yang dipatuhi gitu dan dijalankan oleh si selebritis. Jangan sampai kemudian skenario-skenario yang sudah dibuat itu menjadi backfire gitu ya. Dan hati-hati pemilihan selebritisnya, tadi saya sudah katakan berulang-ulang ada haters ada lovers. Jangan sampai kemudian dipilih selebriti yang dalam keterkenalannya itu memainkan posisi sebagai orang yang tidak disukai gitu, atau orang yang memang muncul sebagai ya musuh bersama. Nah itu kan seleb dia dikenal deh, tapi juga tidak membawa manfaat terlalu banyak karena dia dikenal sebagai orang yang memuakan atau dibenci gitu dalam sinetronnya ataupun dramanya. Kalau misalnya figur seperti Cak Lontong itu kan figur netral. Raffi gimana ya? Ini tergantung juga bagaimana Raffi memainkan peran. Ini kan saya melihatnya Raffi sebelum ditunjuk sebagai ketua tim pemenangan jalan-jalan kemana-mana. Itu ada klip kalau saya tidak salah
bersama Mat Ali di Sulawesi. Nah itu kan jauh juga tuh. Si seleb juga harus harus memunculkan loyalitas dia kepada satu pasang calon. Kalau sudah ke satu pasang calon ya nggak usah kemana-mana, nanti akan membingungkan dan merugikan si paslon itu sendiri. Tapi memang dengan tadi saya sudah katakan dengan waktu yang sangat pendek menggunakan atau mengajak atau merangkul selebritis dalam kampanye politik di pilkada ini sangat menguntungkan karena mereka bisa berkomunikasi tentang paslonnya melalui medsos mereka, melalui acara mereka gitu ya, dan cenderung rakyat akan mendengarkan karena mereka lebih suka mendengarkan selebritis ngomong ketimbang politisi gitu kira-kira Mbak. Oke. Jadi ya Bang ini Hensat, saya rasa akan banyak sekali strategi menggunakan selebritis yang akan digunakan paslon-paslon yang ikut dalam pilkada 2024 ini. oke, kalau gitu saat ini publik itu lebih melihat figurnya, figur paslonnya, atau orang atau tim ses yang berada di belakang paslonnya. Mengingat saat ini juga ada kotel effect yang akan berlaku ya untuk para paslon sendiri. Nggak, yang paling pertama dilihat ya paslonnya. Jadi pada saat si paslon itu dilihat, apa yang akan dipilih kan paslonnya gitu, bukan tim suksesnya. Jadi ya hati-hati. Jangan sampai kemudian Cak Lontong lebih terkenal dari Pramono Anung. Itu ada Rano Karno agak lumayan. Tapi jangan sampai kemudian Raffi Ahmad lebih dikenal daripada Andra Soni gitu. Nanti pada saat pemilihan dicari fotonya Raffi Ahmad nggak ada. Nah itu kan tidak untung tuh jadi akhirnya. Nah itu mesti di manage tuh. Kalau dari surveinya Kedai Kopi kan Bang Andra Soni ini tertinggal jauh dari Airin ya. Airin itu hampir 70%, sementara Bang Andra ini masih di levelan di bawah 20-an%. Nah kalau dengan begitu artinya ya popularitasnya juga nggak tinggi-tinggi amat, sehingga pada saat menggunakan Raffi Ahmad bisa jadi yang diingat tuh Raffi Ahmadnya. Nah makanya harus berhati-hati juga, walaupun tadi saya katakan sangat membantu kehadiran selebritis, tapi kalau strateginya salah, nanti di TPS yang dicari adalah muka artisnya ya nggak temu juga gitu akhirnya gitu loh. Jadi harus hati-hati dalam memainkan Harus atau hati-hati. menggunakan peran si selebritis dalam kontestasi pilkada. Baik, terima kasih banyak Bang Hensat atas waktunya di Apa Kabar Indonesia Siang. Nanti kita akan nantikan bagaimana jalannya pemilihan kepala daerah 2024. Terima kasih Bang, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.